Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah salah satu kerajaan kuno, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menjadi sebuah kerajaan yang berhasil berkuasa dalam mengendalikan jalur perdagangan utama di wilayah Selat Malaka, serta berhasil menaklukkan berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Sebagai kerajaan yang berada di jalur perdagangan, terdapat banyak sekali para pedagang yang singgah guna membeli rempah-rempah. Awal mula berdirinya kerajaan ini juga terjadi pula sebuah pertukaran kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari India, Arab, dan Cina, yang membawa dampak terhadap budaya di Pulau Sumatera sampai sekarang ini. Nama Sriwijaya ini diambil dari bahasa Sanskerta, yakni kata Sri artinya cahaya atau bercahaya, dan kata Wijaya artinya kejayaan atau kemenangan. Dengan begitu, arti nama dari Sriwijaya yaitu kemenangan yang gemilang. Lalu, bagaimana awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya? Siapakah pendiri Kerajaan Sriwijaya dan apa saja hal penting lainnya terkait Kerajaan Sriwijaya? Mari kita perhatikan secara lengkap pembahasan berikut ini. Awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya pertama kali diteliti oleh seorang pria kelahiran Prancis pada tahun 1920 bernama Georges Coedes. Kala itu dirinya memberitahukan mengenai temuannya dalam sebuah surat kabar berbahasa Indonesia dan Belanda. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berdiri dan pertama kali muncul pada abad ke-7 Masehi. Hal itu dengan didasarkan pada sebuah catatan perjalanan seorang biksu bernama Ising yang menuliskan kisah persinggahan selama 6 bulan di Kerajaan Sriwijaya. Tak hanya itu saja, catatan mengenai berdirinya Kerajaan Sriwijaya ini juga didasarkan pada sebuah penemuan prasasti abad ke-7 yang cukup banyak. Pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta Hyang Sri Janayasa atau biasa disebut dengan nama Sri Janayasa, merupakan seorang raja pertama di Kerajaan Sriwijaya. Keterangan itu tertulis dalam salah satu prasasti yang ditemukan di Kota Kapur, Bangka. Meski begitu, kisah pendirian dari Kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah satu hal yang terkadang cukup sulit untuk dipecahkan oleh para peneliti. Karena pada sumber-sumber yang telah ditemukan atau dijumpainya tersebut tidak terdapat sebuah struktur genealogis yang tersusun secara rapi antar raja-raja di Kerajaan Sriwijaya. Di dalam prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682 Masehi menyebutkan bahwa nama Dapuntahyang merupakan raja di Kerajaan Sriwijaya. Lalu di dalam prasasti lainnya yaitu Prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi menyebutkan bahwa nama Dapuntahyang diperjelas kembali menjadi nama Dapuntahyang Sri Janayasa. Kedua prasasti ini dijadikan sebagai sebuah penjelasan tertua mengenai sosok dari Dapuntahyang Sri Janayasa yang dianggap sebagai seorang pemimpin atau raja di Kerajaan Sriwijaya. Pada prasasti Kedukan Bukit ini pun menceritakan mengenai kisah dari seorang bernama Dapuntahyang yang pernah mengadakan sebuah perjalanan dengan membawa sebanyak 20.000 tentara yang berasal dari Minangga, Tamwan menuju ke daerah Palembang, Bengkulu, dan juga Jambi. Dalam perjalanannya itu, dirinya berhasil untuk menguasai wilayah yang dianggap strategis untuk melakukan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya, sehingga menjadi makmur. Sementara itu, berdasarkan prasasti, kota ditemukan di Pulau Bangka pada tahun 686 Masehi. Isi dalam prasasti tersebut menceritakan mengenai kisah dari Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan telah berhasil dalam
menaklukkan wilayah Sumatera bagian selatan, Bangka, dan juga Belitung, bahkan hingga ke wilayah Lampung. Bukti itu juga menyebutkan bahwa Sri Janayasa mencoba untuk melancarkan ekspedisi militernya guna melakukan serangan terhadap wilayah Jawa yang dianggapnya sebagai wilayah yang tidak mau berbakti terhadap Maharaja Sriwijaya. Peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang hampir mendekati dengan runtuhnya sebuah kerajaan yang ada di Jawa Barat bernama Kerajaan Tarumanegara dan kerajaan yang ada di Jawa Tengah bernama Kerajaan Kalingga atau Holling. Serangan itu dapat saja terjadi dikarenakan oleh adanya serangan atau perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mempunyai seorang raja bernama Dapuntahyang Sri Janayasa atau biasa disebut Sri Janayasa. Nama Dapuntahyang Sri Janayasa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya dengan didasarkan pada sebuah catatan dari Ising dan catatan dari dua prasasti yakni Prasasti Talang Tuo dan Prasasti Kedukan Bukit. Pada catatan Ising dan prasasti tersebut menyebutkan bahwa nama Dapuntahyang Sri Janayasa adalah seorang yang diangkat sebagai raja di Kerajaan Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci atau biasa dikenal Siddhayatra, memakai sebuah perahu. Dapuntahyang Sri Janayasa memimpin ribuan prajurit dan armada untuk menguasai sejumlah wilayah di Palembang, Lampung, Jambi, dan Bangka. Sejumlah catatan lain pun menyebutkan bahwa Dapuntahyang juga sempat mencoba untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Seperti yang disampaikan pada pembahasan di atas bahwa struktur genealogis raja-raja di Sriwijaya banyak yang terputus dan hanya didukung oleh beberapa bukti yang dianggap kurang kuat. Berikut merupakan nama-nama raja di Kerajaan Sriwijaya yang telah disepakati oleh sejumlah para ahli sesudah masa kekuasaan dari Dapuntahyang Sri Janayasa. Letak pasti dari Kerajaan Sriwijaya sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan. Akan tetapi, sebuah pendapat yang dikemukakan oleh seorang bernama George Coedes di tahun 1918 menyebutkan bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya berada di wilayah Palembang. Hingga sekarang ini, wilayah Palembang masih dianggap sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Sejumlah para ahli juga menyimpulkan bahwa Sriwijaya dengan coraknya yakni maritim mempunyai kebiasaan dalam berpindah-pindah pusat kekuasaan. Karena terdapat sejumlah ahli yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di wilayah Kedah. Setelah itu, Muara Takus sampai disebutkan pula kota Jambi. Namun sebuah penelitian baru yang dilakukan oleh Universitas Indonesia di tahun 2013 menemukan bahwa terdapat sejumlah situs candi dengan corak Buddha di wilayah Muaro Jambi. Runtuhnya candi tersebut diperkirakan menjadi tempat tinggal dari para cendekiawan Buddha. Pada dahulu kala, Kerajaan Sriwijaya banyak menampung biksu Buddha dan para cendekiawan. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya berada ketika masa pemerintahan Balaputradewa. Saat itu, Kerajaan Sriwijaya banyak berhasil menguasai jalur perdagangan yang strategis dan beberapa kerajaan lainnya. Kekuasaan dan pengaruh Kerajaan Sriwijaya pun telah mencapai ke wilayah Thailand dan Kamboja. Hal itu tampak pada pagoda Borom Tat yang memiliki gaya arsitektur Sriwijaya yang berada di Chaiya, Thailand. Letaknya yang berada di jalur perdagangan menjadikan Sriwijaya mudah untuk menjual hasil alam, misalnya kapur barus, cengkih, kayu gaharu,
Kayu Cendana, Kapulaga, dan Pala. Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai seorang raja yang membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan di abad ke-8 dan ke-9. Akan tetapi pada dasarnya kerajaan Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang jaya hingga ke generasi Sri Marawijaya. Hal itu dikarenakan raja-raja sesudah Sri Marawijaya telah disibukkan oleh peperangan melawan Pulau Jawa di tahun 1222 Masehi dan 1016 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan perlawanan menghadapi Kerajaan Chola di tahun 1017 sampai tahun 1025 Masehi. Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa hingga dengan Sri Marawijaya, kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan Selat Malaka yang menjadi jalur utama perdagangan antara Cina dan India. Tak hanya itu saja, seperti yang dikutip dari buku mengenal kerajaan-kerajaan Nusantara karya dari Deni Prasetyo, menceritakan bahwa mereka berhasil memperluas kekuasaan sampai ke wilayah Jawa Barat, Bangka, Kalimantan Barat, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Guna menjaga keamanan tersebut, kerajaan Sriwijaya membangun sebuah armada laut yang cukup kuat, dengan tujuan agar kapal asing yang hendak melakukan perdagangan Sriwijaya merasa aman dari adanya gangguan perompak. Sampai lambat laun, Sriwijaya berkembang sebagai negara maritim yang sangat kuat. Seiring pergantian dari kepemimpinan kerajaan Sriwijaya yang mulai banyak mendapatkan serangan dari berbagai kerajaan, khususnya adalah kerajaan di Pulau Jawa. Terdapat serangan dari Kerajaan Medang yang berada di Jawa Timur. Serangan itu merupakan salah satu serangan gencar dari Pulau Jawa. Selain itu, kerajaan Sriwijaya menerima serangan bertubi-tubi dari Kerajaan Chola, hingga melemahkan kekuasaan di Selat Malaka dan secara perlahan berhasil menguasai daerah kekuasaan lain di Sriwijaya. Kebesaran kerajaan Sriwijaya kini mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi. Pada masa itu, berawal dari adanya serangan besar-besaran yang dilakukan oleh seorang raja bernama Rajendra Koladewa dari Kerajaan Chola yang berhasil menaklukkan salah satu raja di kerajaan Sriwijaya. Dilansir dari buku sejarah karya dari Nana Supriyatna menceritakan bahwa pada abad ke-13 Masehi, salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya yakni Kerajaan Malayu berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Singosari, merupakan kerajaan dari Jawa dengan pemimpin bernama Kertanegara. Lewat sebuah ekspedisi Pamalayu, Kertanegara berhasil untuk menjalin hubungan yang baik terhadap Kerajaan Malayu. Sedangkan Kerajaan Sriwijaya mulai merasa lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa dalam mencegah negara taklukannya menjalin hubungan yang baik dengan wilayah saingan, yaitu Pulau Jawa. Sampai kelemahannya itu dimanfaatkan oleh kerajaan Sukodaya dari Thailand di bawah pimpinan Raja Kam Heng. Daerah Sriwijaya yang berada di semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka dapat dikuasai. Akhir abad ke-14 Masehi, Kerajaan Sriwijaya pun benar-benar runtuh sebab serangan kerajaan Majapahit dari Jawa. Terdapat sejumlah peninggalan kerajaan Sriwijaya yang belum diketahui oleh orang banyak. Berikut peninggalan kerajaan Sriwijaya mulai dari prasasti hingga dengan candi. Di antaranya, peninggalan kerajaan Sriwijaya yang pertama yaitu prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang. Pada prasasti itu terdapat angka tahun yakni 686 Masehi yang ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta.
Di dalam prasasti Kedukan Bukit berisi ungkapan mengenai Dapun Dahyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Sriwijaya. Peninggalan kerajaan Sriwijaya yang kedua ini yaitu prasasti Kota Kapur. Prasasti itu ditemukan di Pulau Bangka sebelah barat, yang isinya mengenai kutukan untuk orang yang berani melanggar perintah dari Raja Sriwijaya. Peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ketiga yaitu prasasti Telaga Batu. Prasasti tersebut ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Di dalam prasasti Telaga Batu berisi tentang kutukan untuk orang-orang jahat yang berada di wilayah kerajaan Sriwijaya. Peninggalan kerajaan Sriwijaya yang keempat yaitu prasasti Karangberahi. Prasasti tersebut ditemukan di Desa Karangberahi, Merangin, Jambi. Di dalam prasasti Karangberahi isinya mengenai kutukan untuk orang-orang jahat yang tidak setia terhadap Raja Sriwijaya. Peninggalan kerajaan Sriwijaya yang kelima yaitu prasasti Palas Pasema. Prasasti tersebut ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasema, Lampung Selatan. Di dalam prasasti Palas Pasema berhuruf Palawa berbahasa Melayu kuno yang isinya mengenai kutukan untuk orang-orang yang tidak setia terhadap Raja Sriwijaya. Peninggalan kerajaan Sriwijaya yang selanjutnya yaitu prasasti Talang Tuo. Di dalam prasasti tersebut berisi mengenai doa Buddha Mahayana dan kisahnya mengenai pembangunan taman dari Sri Janayasa. Peninggalan kerajaan Sriwijaya yang selanjutnya yaitu prasasti Hujung Langit. Prasasti tersebut ditemukan di Desa Haur Kuning, Lampung. Di dalam prasasti Hujung Langit terdapat sebuah angka tahun yakni 997 Masehi. Selain peninggalan kerajaan Sriwijaya yang telah disebutkan di atas, terdapat juga peninggalan kerajaan Sriwijaya lainnya yaitu prasasti Ligor. Prasasti tersebut ditemukan di wilayah Thailand sebelah selatan oleh seorang bernama Nakon Sitamarat. Di dalam prasasti Ligor berisi mengenai kisah seorang Raja Sriwijaya yang membangun Tisamaya Caita untuk Karaja. Tak hanya prasasti Ligor, Talang Tuo, Hujung Langit, Palas Pasema, Karangberahi, Kota Kapur, Telaga Batu, dan Kedukan Bukit saja, terdapat juga peninggalan kerajaan Sriwijaya lainnya, yaitu prasasti Leiden. Di dalam prasasti ini tertulis bahasa Sangsekerta pada lempengan tembaganya, serta Tamil yang mengisahkan mengenai hubungan dinasti Kola terhadap dinasti Sailendra dari Sriwijaya. Peninggalan kerajaan Sriwijaya tidak hanya memiliki peninggalan berupa prasastinya yang cukup banyak, tetapi juga memiliki candi. Terdapat peninggalan kerajaan Sriwijaya berupa candi yang bernama Muara Takus. Candi ini ditemukan di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi Muara Takus mempunyai corak Buddha yang khas dengan beberapa susunan stupa. Di dalam halaman candi ini pun terdapat candi dengan nama Candi Bungsu, Candi Sulung, Stupa Palangka, dan Stupa Mahligai. Demikian pembahasan mengenai kerajaan Sriwijaya. Mulai dari awal mula berdiri kerajaan Sriwijaya, pendiri kerajaan Sriwijaya, raja-raja di kerajaan Sriwijaya, letak dari kerajaan Sriwijaya, masa kejayaan Sriwijaya, masa keruntuhan kerajaan Sriwijaya, dan peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.